Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke, kita akan lanjut lagi pembelajaran kita hari ini. Di pembelajaran keempat, perhatikan di halaman 83, masih di LKS kalian di tema yang pertama. Oke, masih seputar tentang perkembangbiakan ya. Kalau hewan kemarin bisa melahirkan, bertelur, itu kayak bebek, ayam, ikan itu bertelur ya. Kalau melahirkan mungkin sapi, kambing, peliharaan kalian apa? Yang melahirkan itu adalah kucing, terus anjing ya, itu melahirkan ya. Sekarang tentang tumbuhan ya, perkembangbiakannya ada yang menggunakan biji, kemarin sudah jelaskan, ada yang menggunakan tunas ya. Sekarang perhatikan di halaman 83 ada gambar anak-anak sedang bermain. Bermain apa tuh? Ya, itu anak-anak sedang bermain menggunakan apa? Bambu. Bambu itu merupakan tumbuhan ya. Itu namanya permainan apa sih? Itu namanya permainan rangku alu. Pernah lihat di TV kek? Atau kalian pernah main atau di lapangan gitu ya? Nah, biasanya itu 4 orang anak akan memegang sepasang bambu ya, yang akan mereka mainkan dengan cara bernyanyi mengikuti nada irama dari bambu tersebut. Anak-anak harus konsentrasi ya, yang di bagian atas tuh lihat ya. Kalau dia tidak konsentrasi atau dia terlalu cepat atau dia terlalu lambat, maka kakinya akan kejepit ya. Jadi diperlukan konsentrasi ya. Oke, selanjutnya, tahu nggak kamu kalau rangku alin dari mana sih asalnya? Itu adalah permainan tradisional ya, dari Manggarai ini. Permainan dari Manggarai, yaitu dari Flores atau Nusa Tenggara Timur, NTT ya. Jauh sekali, tapi itu adalah bagian dari Indonesia. Permainan tradisional rangku alu ya, menggunakan bambu. Tumbuhan bambu ini berkembang biak dengan cara apa kemarin? Dengan cara bertunas ya. Selain dijadikan kerajinan tangan, bambu juga digunakan dalam permainan ya. Itu adalah permainan rangku alu ya. Kalau kalian mau baca, boleh kalian baca bagaimana cara permainannya ya. Tapi itu kalian baca secara mandiri saja. Kemudian untuk tugas kalian, perhatikan di halaman selanjutnya, di halaman 84 itu ada PJOK ya. Tuliskan jenis permainan yang menggunakan alat dari bambu selain lompat bambu. Yang tadi lompat bambu ya, tapi itu biasanya disebut dengan rangku alu ya. Nah, menggunakan bambu, apalagi yang pakai bambu, misalnya layang-layang pakai bambu ya kan, apalagi ya, apa ya, egrang itu pakai bambu ya. Tahu ya, yang itu biasanya anak-anak sering pakai, terus dia naik kedua bambunya terus dijalankan pakai bambu itu namanya egrang. Egrang itu pakai bambu. Terus apa lagi ya, ada juga gasing yang muter-muter itu loh, gasing bambu. Itu namanya gasing bambu, berarti terbuat dari bambu. Coba cari lagi ya, apalagi ya, permainan-permainan yang menggunakan bambu. Kalian cari ya, kalian catat. Boleh kalian tulis yang tadi sudah disebutkan, seperti gasing bambu tadi, layang-layang, ada egrang juga tadi sudah disebutkan. Ayo apalagi ya permainan-permainan. Ini permainan kan yang ditulis? Iya, yang diminta di sini adalah jenis permainan yang menggunakan alatnya dari bambu ya. Kalian tulis di bagian kolom itu, di bagian kotak itu yang ada titik-titik itu, kalian tulis permainan apa saja yang menggunakan bambu. Oke, lanjut ke halaman 85. Di halaman 85 itu ada penilaian pengetahuan tentang perkembangbiakan bambu. Tulis dulu ya. Perkembangbiakan bambu. Kelihatan ya? Nah, perkembangbiakan bambu, kata dasarnya apa? Kembang biak ya.
berkembang biak. Terus kalau ada kata per ini sudah ada imbuhan ya. Imbuhan itu penambahan, ada per di depan, terus ada kan di belakang, itu imbuhan namanya ya. Perkembangbiakan. Kalau perkembangbiakan itu biasanya digabung, nggak ada spasi di sini. Tapi kata dasarnya biasanya itu dari kata berkembang ya biak. Ya, dari kata berkembang biak. Ya, perkembangbiakan sudah ada imbuhan depan dan belakang. Terus perkembangbiakan itu biasanya katanya digabung. Kalau berkembang biak itu biasanya dipisah seperti itu ya. Nah, jadi di halaman 85 ini coba perhatikan dulu bagian bawah. Ada tabel di mana kalian diminta untuk dari teks di atas temukan kosakata yang tidak baku, kemudian ubahlah ke bentuk kata baku. Jadi diubah ya. Jadi carilah kata yang tidak baku dari teks yang di bagian atas. Kemudian kalian tulis kata apa yang seharusnya. Ya, bukan kata itu ya. Jadi misalnya kita cari satu contoh, nanti bisa kasih satu contoh ya. Jadi tentang ini perkembangbiakan bambu, kalian harus baca dengan seksama. Kalian harus simak, harus teliti ya. Jadi baca hanya ada satu paragraf ya. Jadi harus nggak boleh malas, harus rajin baca. Jadi ini ada satu paragraf tentang perkembangbiakan bambu. Jadi ini adalah seputar tentang bambu. Jadi misalnya di bawah di kalimat yang pertama, di paragraf yang pertama itu aja sudah salah. Ditulis bambo. Ya, itu sudah kata tidak baku. Ya, kata tidak baku. Tidak baku ya. Kemudian di sebelahnya adalah kata baku. Kata baku. Ya. Untuk yang tugas ini kalian bisa boleh buka cari informasi lain dari kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Boleh kalian cek ya. Jadi misalnya yang pertama aja sudah salah ya, di situ ditulis bambo. Bambo. Harusnya apa? Bambu. Ini sudah benar ya kalau judulnya ya. Bambu. Ya. Jadi kalian temukan dulu kata yang salah, kalian lingkari dulu deh. Kalian baca dengan teliti, dengan seksama, kalian lingkari dulu mana kata-kata yang tidak baku terus atau kata-katanya salah, ya. Atau mana sih yang ada juga yang menggunakan bahasa Inggris, harusnya bukan ini. Harusnya ini kan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena kita sekarang belajar tentang bahasa Indonesia, ya. Kalian lingkari dulu kata yang tidak baku dari satu paragraf tersebut ya. Satu paragraf di satu teks ini hanya ada satu paragraf. Satu teks ini kalian cari, kalian lingkari dulu mana yang tidak baku. Baru kalian tulis. Setelah kalian temukan, kalian tulis di bagian kata tidak baku. Kemudian kalian ubah menjadi kata baku atau kata apa yang seharusnya. Contohnya tadi di barisan pertama sudah terlihat ya, ada kata bambu. Seharusnya adalah bambu. Ya, kalian tulis seperti itu ya. Itu tugasnya, boleh kalian cari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Boleh searching ya, bagaimana informasi tentang kata-kata yang baku dan kata-kata yang tidak baku. Ya, tapi biasanya dia memberikan kata-kata yang baku ya pastinya ya. Jadi kalian tulis bambu, seharusnya bambu. Kata baku itulah kata bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang seharusnya kita gunakan ya. Bahasa Palembang bukan kata bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan kata baku ya. Itu adalah bahasa daerah namanya ya. Kata baku itu adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Boleh kalian cek menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, boleh. Itu untuk yang halaman 85. Selanjutnya perhatikan di halaman 86. Nah, di halaman 86 itu ada survei karakter. Kalian hanya memilih satu jawaban saja berdasarkan teks yang ada di atasnya, ya. Kemudian untuk yang soal HOTS-nya itu nggak usah, ya. Bagian soal HOTS itu bunga mempunyai warna-warni, nggak usah itu ya. Untuk yang soal HOTS yang kali ini nggak usah. Bagian survei karakter yang bagian atas saja kalian pilih salah satu mana jawaban yang paling tepat.
Kemudian kita masuk ke pembelajaran kelima, ya. Itu masih tentang ada seputar tentang bunga-bunga ya. Kalian bisa amati bagaimana tumbuhan bunga kalian sendiri. Selanjutnya tugas kalian adalah di halaman 88. Perhatikan di halaman 88 itu ada soal pembagian lagi ya. Ada soal pembagian. Sudah dibuka belum bukunya halaman 88? Ada soal pembagian, masih ingat ya kemarin ya. Jadi kalau soal pembagian itu masih berhubungan dengan perkalian, jadi harus hafal ya. Oke deh, Miss kasih satu jawaban sebagai contoh untuk nomor 1 ya. Nomor 1 itu soalnya adalah 364 dibagi 4. Ya, jadi kalian harus fokus ke perkalian 4 berarti ini ya. Harus hafal. Semuanya harus hafal ya. Jadi caranya bagaimana? Kalian tulis dengan cara bersusun ke bawah. Kalau nggak muat, taruh nyambung ke sampingnya. Ya, jangan di kertas ya. Ingat ya, biar nggak banyak kertas. Ya. Kemudian perhatikan kalian tulis seperti ini, 364 dengan cara bersusun ke bawah ya. 364 kita bagi 4. Nah, pertama, masih ingat ya kemarin ya Miss bilang kita ambil satu angka dulu ya. Angka 3. Sekarang Miss tanya 3 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa Miss, karena lebih kecil. Berarti kita ambil 2 angka. Seperti itu ya. 36 ya. 36. Nah, coba perhatikan. Kalau 36 dibagi 4 bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi kalau misalnya ini 37, 38, kalian cari mana yang mendekati, ya, tapi tidak melebihi. Cari yang mendekati tapi tidak melebihi, ya. Paham ya? Jadi coba sama-sama, misalnya 1 kali 4 itu 4. Dicari 2 dikali 4 8, 3 kali 4 12 ya. Kemudian 4 dikali 4 16 ya, sampai ketemu 36. Dapatlah berapa? 36. Dapatlah 4, kita kalikan sampai berapa? Ayo, 9 atau 9 dikali 4 adalah berapa? Jadi kalian boleh orek-orek ya di kertas lain, di buku lain, di buku orek-orek, di buku coret-coret. Kalian tulis di bagian sebelah 1 dikali 4 2 dikali 4 8 sampai ketemu 36. Terus sampai ketemu 36. Dapatlah 9 dikali 4. 9 dikali 4 ada 36 kan? Jadi kebetulan pas, jadi langsung kita tulis saja. Ya, 36 ini 2 angka ya. Kita bagi 4 dapat 9. Ya, 9. Ingat kalau dari atas ke samping ini, ke bawah ini dikali ya. Ingat, itu rumusnya ya. Kalau dari bagian bawah ini ke atas, mau pindah ke atas kita bagi. Kalau dari atas mau turun itu kita kali. 9 dikali 4. Ini 9 kali 4 36. Kalian terus 36. Sudah ada 2 barisan angka, kalian kurangkan. 36 dikurang 36 kan habis 0 ya. Tapi ini angka 4-nya belum turun. Jadi angka 4 langsung aja turun 4. Ya, 36 dikurang 36 kan 0 ya. Tapi nggak usah ditulis juga boleh. Ya, nggak usah ditulis juga boleh. Jadi 4-nya, angka 4 kita turunkan. Ya, sekarang tinggal dapat 4. 4 kalau mau naik, Miss bilang diapain? Dibagi. 4 dibagi 4 dapat 1. Kita tulis di bagian atas. Nah, selanjutnya terakhir baru angka 1 ini ke sini. 1 dikali 4 dikali ya. 1 dikali 4 berapa? 4. Nah, kita kurangkan. Jadi pembagian itu kita harus mengulangi sampai habis ya. Terus juga biasanya ada penjumlahan berulang. Itu masih berhubungan tentang pembagian, masih berhubungan dengan perkalian. Jadi semua matematika itu saling berhubungan.
Habis ya, artinya jawabannya adalah 364 dibagi 4 adalah 91. Ya, kita mau tes nih, misalnya benar nggak ya 91 hasilnya? Boleh kita kalikan seperti ini, 91 dikali 4 itu sama ya, jadi pembagian sama, perkalian itu sama. 4 dikali 1 4 ya, ini ya 4 dikali 9 36. Tulis langsung 36. 364. Sama ya? Sama kan? 364, artinya ini jawaban 91 ini benar. Ini benar. Ya. Jadi untuk nomor 1 sudah Miss jawab, 364 dibagi 4. Hasilnya adalah 91. Jangan lupa tulis dengan cara bersusun ke bawah ya. Jangan lupa ya. Artinya 4 soal lagi yang harus kalian kerjakan, nomor 2 sampai dengan nomor 5. Nomor 1 sudah Miss jawab, boleh dicatat untuk contoh juga. Ya, paham ya? Selanjutnya perhatikan di halaman 88. Ada penilaian pengetahuan di mana soalnya itu ada di halaman 89 di bagian tabelnya itu, di bagian tabelnya itulah ya. Tapi nggak usah ya. Miss hanya meminta kalian untuk membaca dulu, tapi kalian harus membacanya di halaman 88 ini tentang uraian bagaimana cara perkembangbiakan buatan ya, mencangkok, menyetek ya, tadi kemarin ya sudah Miss jelaskan. Terus ini ada lagi, ada angkulasi ya, kalian baca ya informasinya, ada teknik sambung, iya ada 4 tuh kayaknya, mencangkok, menyetek, okulasi, sambung ya, bagian menyetek dan apa ya kemarin sudah Miss ini mencangkok sudah Miss jelaskan. Ini ada lagi tambahan, ada okulasi, bagaimana teknik sambung ya, kalian baca dulu bukunya secara mandiri ya, paham ya. Kemudian di bagian survei karakter di bagian bawah, nah untuk yang bagian atas ini kan ada soal ya, tapi nggak usah dicari karena memang ada kata-kata yang mungkin agak sulit, tapi kalian hanya baca informasinya saja, baca informasi dari bagian setek, okulasi, sambung yang ada di atasnya ya. Kemudian kalian di bagian survei karakter di bagian bawah di halaman 89 pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Ya, anak-anak di rumah harus mengerjakannya dengan benar. Di halaman 89 itu ada survei karakter tadi dijelaskan, pilih salah satu. Kemudian di halaman 90 soal HOTS di bagian atas tidak usah dikerjakan juga. Ya, tidak usah dikerjakan. Yang bagian HOTS bagian atas yang ini tidak usah dikerjakan. Ingat ya. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran yang ke-6 di bagian bawah. Tuh, di situ ada teks percakapan antara Budi dan Edo. Ya, ada Budi dan Edo tentang perkembangbiakan tumbuhan yang dapat dilakukan dengan secara buatan. Ada yang alami, biasanya dengan biji, kemudian ada yang buatan dicangkok ya, dengan stek batang atau dengan okulasi, dengan sambung, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian membaca percakapan antara Budi dan Edo tersebut tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan secara buatan ya. Kalian baca dulu. Jadi kemudian setelah kalian baca, perhatikan di bagian tabel yang bagian bawahnya ada penilaian pengetahuan. Tulislah kata-kata yang baru kamu ketahui dari dialog di atas. Baru kalian artikan kata-kata tersebut dalam kamus. Jadi boleh kalian buka kamus bahasa Indonesia ya, kamus bahasa Indonesia. Jadi perhatikan, atau kamus KBBI ya. Nah, kalian boleh cari informasinya juga. Di bagian kamus KBBI itu nanti kalian tulis kata apa yang harus kalian inginkan. Nanti keluar semua artinya ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, kalian boleh cari informasinya. Oke, kembali lagi. Misalnya kalian baru kedengaran mencangkok, apa sih itu mencangkok? Kemudian ada kata setek, ya. Kalian temukan kata apa yang baru kalian dengar. Kayaknya sih yang hanya 2 itu ya kayaknya ya.
yang agak sulit atau yang baru kalian dengar ya. Jadi misalnya mencangkok. Mencangkok itu mungkin artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah membuat cabang atau dahan ya menjadi berakar. Kulitnya itu dikupas, kulit pohon ya. Kemarin sudah menjelaskan kulitnya dikupas, kemudian sedikit dibungkus ya, dibungkus dan dibubuhi. Dibubuhi dengan apa? Maksudnya dimasukkan tanah ya, baru dibungkus dengan sabuk kelapa. Itu adalah mencangkok, arti dari mencangkok. Kemudian kalian cari arti dari setek ya. Kemudian ada kata mencangkok lagi, tadi sudah. Kayaknya cuma ada dua deh yang baru, yang agak sulit mungkin ya, yang kalian jarang didengar ya. Untuk anak-anak kelas 3 boleh cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tadi satu sudah Miss ajarkan, boleh ditulis. Tugas kalian mencari apa berarti seteknya aja ya, tinggal satu lagi ya. Paham ya? Itu untuk yang halaman 90 ya. Boleh minta bimbingan mama papanya ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan di halaman 92. Di halaman 92 itu ada penilaian pengetahuan bagian bawah. Ya, itu tentang pembagian tapi dengan soal cerita ya, dengan soal cerita, tapi pembagian atau angkanya tidak lagi ditulis di bagian jawaban ini ya. Artinya anak-anak harus belajar mencari angka berapa yang diminta sesuai dengan soal. Jadi misalnya Miss bantu lagi nomor 1, nomor 2 dan 3, ada 3 soal ya. Kalau Miss bantu 1 artinya tugas kalian tinggal 2 lagi. Ya, paham ya? Perhatikan di halaman 92 itu nomor 1. Di suatu hari Pak Guru membawa 240 benih pohon ke sekolah agar diberikan pada murid-muridnya. Apabila setiap murid akan mendapatkan 5 benih, ya. Jadi berapa jumlah murid dari Pak Guru? Ya. Jadi kita bagi berapa tuh pembagiannya? Pembagiannya adalah 240 dibagi 5. Ya. Itu ya, 240 dibagi 5. Sekarang kita cari dengan cara bersusun ke bawah lagi. Kalian tulis ini untuk nomor 1 ya. 240 kita bagi 5. Ya, masih ingat ya cara pembagian kemarin ya? 240 dibagi 5. Pertama kita ambil dulu berapa angka? 1 angka yang paling depan. 2. Angka 2 ini kita bagi 5. Bisa nggak 2 dibagi 5? Nggak bisa Miss, karena lebih kecil ya. Jadi kita ambil 2 angka. 2 angka. 24 dibagi 5 bisa nggak? Bisa. Atau perkalian 5 kali berapa yang mendekati 24? Coba 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. 4 kali 5 berapa? 20. Sudah lewat belum? Belum ya. Atau sini Miss, kalian tulis oleh seperti ini ya. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15 ya. Ingat ya, angka kuncinya sini adalah 24. Artinya mendekati 24, tidak boleh melebihi 24. 15 sudah lewat belum? Belum. 4 dikali 5 berapa? 20. Udah lewat belum? Belum lagi. 5 dikali 5 sama dengan 25. Sudah lewat belum? Sudah lewat. Artinya kalau ini sudah lewat, ini tidak masuk kategori ya. Berarti kita ambil yang angka 20-nya. Berarti perkalian 5 yang dikali berapa? Berarti ini 5 ya. Berarti 4. Ya, 5 dikali 4 atau 4 dikali 5 itu sama ya. Perkalian komutatif kemarin masih ingat? Ya. Jadi 5 dikali berapa atau perkalian 5 yang berapa yang dapat menghasilkan atau mendekati 24. Dapatlah 20 karena 25 ini kelebihan ya. Jadi kita ambil yang 24 dikali 5. Ya, jadi 24 dibagi 5 dapat 4. Kita tulis di bagian atas.
Ya. Kemudian 4 ini kita turunkan. Kalau turun di apa kemarin? Dikali 4 dikali 5 berapa? Nah, kalau sudah ada kita tulis ore-ore yang seperti ini sudah langsung bisa kan? Atau kita sudah apa? Bisa juga langsung. Jadi 4 dikali 5 adalah 20. Tulis 20. Ya. Sudah ada 2 baris. Sudah ya. Baru kita kurangkan. 4 dikurang 0. Berapa 4 dikurang 0? Tetap 4, karena nggak ada yang dikurangkan. Ya. Kemudian 2 dikurang 2, 0, habis. Atau tidak usah ditulis juga bisa. Ya. Oke, sekarang akhirnya dapatlah 4. 4 dibagi 5 bisa nggak? Nggak bisa, lebih kecil ya. Jadi kita ambil bantuan lagi, satu angka di sampingnya 0 ini kita turunkan, ya. Nah, jadi 40 yang tadinya 4 karena 0 yang turun jadi 40. Perkalian 5 dikali berapa yang menghasilkan 40? Jadi bisa kita lanjutkan. Ini 25 ya. Kita lanjutkan lagi, misalnya di sini 6 kali 5 30. 7 kali 5 35. 8 dikali 5 40. Nah, udah dapat ya 40. Berarti 8. Artinya 40 dibagi 5 dapatlah 8, kita tulis di bagian atas. Kemudian ini kita turunkan dikali ya. 8 dikali 4 dapat berapa ini? 8 dikali 5 ya, ini 5. Kita turunkan dikali 8 dikali 5 berapa? Tuh, 8 kali 5 40. Kita tulis 40 di sini. Sudah ada 2 baris ya. Sudah ada 2 baris pembagian, kita kurangkan. 0 kurang 0 0. 4 dikurang 4 0, artinya habis ya. Tuh, jadi jawabannya adalah 48. Ya, untuk 240 dibagi 5 adalah 48. Untuk membuktikannya bisa kita kalikan. Ya, kayak tadi ya. Kayak kemarin juga sudah habis jelaskan. Jadi misalnya 48. Benar nggak jawabannya 48 sih? Kita kalikan 5. Kita balik ya, 48 ini kita kalikan. Dikali 5. 5 dikali 8 adalah 40. Yang ditulis sebelah kanan ya. Jadi angka 0, simpan angka 4. Ya, 8 kali 5 40, tulis 0, simpan 4. Kemudian sudah ada 5 dikali 8, kemudian 5 dikali 4. 5 dikali 4 berapa? 20. Jangan lupa ditambah dengan yang disimpan tadi adalah 4. Jadi 24. Sama nggak soalnya? Sama. Artinya jawabannya ini benar. Ya. Kalian jawab dengan cara bersusun ke bawah seperti ini ya. Yang ini untuk jawabannya. Ya, ini hanya untuk pembuktian. Diore-ore bisa. Apakah jawaban kalian sudah benar? Seperti itu ya. Ini untuk jawaban nomor 1, hasilnya 48. Kalian tulis dengan cara